San, cepat tulis. PR hari ini harus direview Mama sebelum sore. Kalau ada yang salah, pantat ayamnya ku kasih Son loh. Heh. Langit bumi tanpa batas, aktifkan semesta. Api, api. Mantra ini cuma bisa dipakai sesekali. Ya udahlah. Wah, wanginya. Bau ini bikin gila. Bikin gila. Guru, guru. Guru, hidup lagi. Aku sudah di atas 6 tahun lamanya. Murid terbaikku juga dikutuk kesialan. Bahkan kuil emas Daoku yang dibangun susah payah sekarang jadi gubuk pengemis. Kamu muridku yang sial. Bocah, dasar pembuat onar. Ibumu hampir tiada. Kamu masih saja sama anjing di sana. Pakai kemampuan hewanmu. Main bakap-bakap. Kesel banget. Tutup peti nggak bisa tahan aku. Tunggu, guru. Barusan Anda bilang hampir mati. Kamu rapuh sekali sedari kecil. Untuk buat kamu tetap hidup, kutaruh mutiara keberuntungan di dalam tubuhmu supaya nasibmu berubah. Tapi syaratnya harus putus koneksi atau keberuntunganmu bakal dialihkan ke orang lain. Tapi 6 tahun lalu kamu pergi. Lakuin itu. Nggak tahu malu. Bantu aku. Bukan cuma mutiara keberuntungan itu pindah ke pria itu, tapi kamu juga hamil. Naga kembar Phoenix bahkan anaknya. Ada yang mati muda. Semua karena takdirmu. Takdirmu terganggu. Sebagai gurumu, kulindungi kamu sekuat tenaga. 6 tahun tapi nggak bisa selamanya. Guru, aku mohon, tolong aku. Aku gak mau mati. Guru, aku gak mau Mama mati. Tolong aku, tolong Mama. Sudah, ayo bangun. Bisa kurasakan mutiara keberuntungan ada sekitar 1000 km dari sini. Dalam waktu 7 hari saja. Kalau nggak temui pria itu dan bawa balik mutiaranya ke aku, kamu masih ada kesempatan hidup. Beneran, guru? Oh. Woi, aku nggak mau ayam bakarnya. Aku mau kipas kumlunku. Oke. Waduh, kipas kunlun. Kipas kunlunku kenapa begini? Kamu murid jalan, tidak tahu diuntung. Aku hampir mati, jangan pukul aku. Ingat, kalau mau hidup 6 tahun lalu, balikin mutiara keberuntungan itu. Pokoknya sama kayak semula lagi. Apa kau paham? Pergi. Sayang, Puspa, jangan sedih. Ibu bakal cari cara cari mutiara itu. Mama, ayam bakarnya belum dibakar. Kamu? Ibu, yang penting sekarang cari cara buat ubah takdirmu. Awas kamu ya. Mama, penculikan. Hah, beraninya culik anak di siang bolong. Langit bumi tanpa batas. Aktifkan semesta. Tembakkan petir. Bukan, aku minta petir. Petir. Nyebelin. Sejak mutiara keberuntunganku hilang, mantra peledakku nggak pernah bekerja. Hei, keluarkan aku. Kamu diam. Pulang. Bocah dari mana ini? Keluar sekarang atau ku habisi kamu. Bau amat. Paman, apa yang menahanmu? Ngomong apa kamu? Gak bisa tangkap aku. Paman. Aduh. Hebat.
Paman, mau main bom-bom mekar? Tolong, lepasin setirnya. Aduh. Pak polisi, biar aku beritahu, ada monster di mobil itu. Ada monster di mobil itu. Tolong, anjingnya jadi arwah. Dia bajak setirnya. Terus pukuli aku. Hai Paman. Mana anjingnya? Kalian mabuk ya? Bawa mereka buat diinterogasi. Dengarin dulu, aku bisa jelaskan. Orang jahat ketangkap. Mama. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa? Kalau anak pertamaku masih hidup, mungkin sudah seumur dia. Mamanya Puspa cantik banget. Kalau saja dia mamaku. Kakak cantik, makasih udah tolong aku. Ini hadiah kecilku, tolong diterima ya. Makasih sayang. Hadiahmu gak mahal kan? Enggak kok, cuma segini saja. 100.000, syukurlah. Bukan 100.000, 100 juta. Apa? 100 juta? Mau kirim mamaku ke alam kubur? Hah? Mamaku dikutuk sial. Mutiara keberuntungannya hilang. Menurut teori pembalik takdir, kalau dia terima 100 jutamu, ia bakal mati. Cukuplah, mah cepat buang. Mati kita. Habislah kita sekarang. Simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. Too many problems. Mutiara keberuntungan. Mungkinkah dia yang 6 tahun lalu dapat 500.000? Sejak ada mutiara ini, hokiku mujur terus. Apapun itu, entah mobil mewah atau orang tampan, kakak akan datang. Tolong, aku tanggung jawab. Enggak. Nona, terima kasih sudah menolong anakku. Barusan di sini, kemana tadi? Kakak cantik gak mau kalung, mungkin maunya papaku. Kemana? Ini, tunggu dulu. Papa, kakak cantik sudah tolong aku nikahin dia lah. Bocah diam kau. Nona, kita pernah bertemu kan? 6 tahun lalu yang ambil segalanya dariku kamu ya? Balikin punyaku. Apa katamu? Wanita 6 tahun lalu itu kamu. Anton, dasar murahan, beraninya goda tunanganku. Jangan ganggu mama cantik. Kamu? Kalian kenal? Aku gak kenal kamu. Hah, hentikan omong kosongmu. Pas itu rencana aku bius Anton. Kalau bukan gara-gara si brengsek ini ganggu, aku yang bakal tidur dengannya. Aku tahan rasa jijikku culik anaknya dan rawat dia selangkah lagi buat nikahin Anton. Gak bakal ku biarin dia ngacauin lagi. Kino, cepat sini ke mama. Kamu kan anak pewaris. Jangan gaul sama pengemis kotor ini terus. Mereka bukan pengemis, mereka penyelamat nyawa kita. Haduh, kamu ini benar-benar gak tahu orang ya. Bisa saja yang rencanain penculikan ini adalah mereka kan? Hah, ngomongin penculikan, kamu mengingatkanku. Dulu banget aku gak sengaja ke panti. Ketika keluargaku datang, kamu suruh ayah gila judimu buat bawa aku pergi. Kamu tahu gak rasanya aku bertahan tanpa guruku? Aku mati kelaparan. Penculikan? Penipu? Paula, kamu anak tertua Hanif kan? Anton, pastinya aku pewaris Hanif. Diam kamu, gelandangan kumuh bau sampah. Beraninya senggol aku, kupukul juga mukamu ya. Kamu harus berhenti, Paula. Ayahmu gak pernah hakimi orang kayak kamu. Anton, kamu jahat banget sih. Jangan lupa, semua jambi ini cuma keturunanku yang bisa ubah takdirmu. Papa,
ternyata papa juga sekarat. Lalu sebelum tiada mau nggak punya anak lucu imut kayak aku. Kamu? Bocah kampret, siapa suruh panggil dia papamu? Tante, banyak omong ya. Kamu? Hah? Hujan? Bukan. Itu pop burung jatuh ke mukamu. Hah? Ini kotoran burung. Awas kamu ya. Maaf Tuan Hanif, Puspa cuma bercanda kok, aku duluan. Terus kamu bilang 6 tahun lalu. Maksudnya apa? Dia sudah mau nikah, gak perlu keganggu lagi. Maaf ya, barusan aku salah orang. Aku mau papa ini. Papa, aku juga mau mama ini jadi mamaku juga. Kino, Tante Paula yang barusan, mama aslimu. Wanita penipu kotor kayak begini. Jauh-jauh sana. Siapa yang kotor katamu? Gak jelas. Nona Gaby, awal ketemu tadi, kamu buka-buka bajuku. Mau kulanjutkan? Papa, aku gak mau wanita busuk itu jadi mamaku. Pas papa gak ada, dia pukul aku. Wanita itu berani pukul kamu. Kino, tiup lukamu, sakitnya bakal hilang. Oke. Ini pertama kalinya Kino sedekat ini sama wanita. Tanda lahir ini, anakku juga punya tanda yang sama. Apa suster pas itu bohong sama aku? Dia gak beneran mati. Mama, maksudmu bintang kecil ini kah? Ini tanda lahir keluarga kami. Papa juga punya tanda yang sama persis. Ternyata setiap anak keturunan mereka punya tanda ini. Kino saja selucu ini. Kalau saja anakku masih hidup, pasti sama kayak dia. Papa, aku juga punya. Kata Puspa, dia sudah mengantuk, ku bawa dia istirahat. Gak ngantuk, Papa. Mama dan aku sekarang gak ada tempat tinggal. Gimana kalau beli satu gratis satu? Aku jadi anakmu, Mama jadi istrimu. Berhubung Papa sekarat, Mamaku juga sekarat. Bisa berbagi peti mati, hemat uang deh jadinya. Mama, tenang. Gak bakal kubiarin Mama mati. Aku cuma mau deketin Papa saja buat ambil mutiara keberuntungan. Dasar bandel. Papa, bawa Mama sama Puspa pulang dong. Pas Papa tiada, kita bakal dengan Puspa bisa hidup bersama. Kalian memang berbakti ya. Ayo, anak-anak. Ayo. Ayo, aku masa biarin penolakan aku lontang-lantung. Ayo. Kalau anakku masih hidup, kita bakal jadi keluarga. Hah? Enggak. Mikirin apa aku? Anton sudah ada keluarga sendiri. Selain itu, aku gak bisa biarin Puspa tahu dia anaknya. Aku turun gunung buat satu tujuan. Mutiara keberuntungan. Puspa! Mama, Papa sudah aku kasih mantra. Oke, setelah ini aku yang lanjutin. Seorang pria dewasa siang-siang kunci pintu. Kalian ngapain di situ? Kino, jangan salah paham. Kami cuma... Papa bau. Papa kunci mama kesayanganku di luar. Keterlaluan. Puspa, kamu yakin dia pingsan? Botol sebanyak ini, salah ambil sedikit saja, wajar kan? Halo, Nona, ada kabar buruk. Mutiara keberuntunganku di mana? Ingat, kalau masih hidup, balikin mutiara keberuntungannya itu.
Pokoknya sama kayak semula lagi. 그래도 소용없지만 이제서야 알았어 아마 난 널 처음부터 Kamu bius aku ya? Karena sudah tahu juga, aku nggak perlu pendam lagi. Tuan Evan, bertahan ya, cepat kok. Kamu baik ke anak-anak tadi. Kukira beda sama wanita lainnya. Ternyata salah. Turun. Jangan segalak itulah. Hah, bentar aja, cepat kok. Kamu masih ada tenaga. Ku beri kamu kesempatan. Kamu nggak lari. Kamu nggak bisa lari sekarang. Tuan Evan, Anda salah paham. Salah paham apa? Awal kita ketemu, kamu langsung buka bajuku. Sekarang, kamu bius aku. Aku salah paham apanya? Aku cuma mau ambil balik yang jadi milikku. Kamu paksa aku. Lepasin. Tanda lahir ini. Kamu yang 6 tahun lalu. Sudah kubilang kan. Kamu salah paham. Kenapa nggak mau dengar sih? Tapi kalau satu ciuman bisa kembalikan mutiara keberuntungan, sudahlah, kulakuin ini buat diriku sendiri. Kabar buruk, Tuan Muda hilang. Kino? Kakek! Selingkuhan itu culik Kino, keterlaluan. Demi perhatian sampai berani culik anakku. Kino! Kino! Kakek! Itu dia! Tahan dia! Ngapain kamu? Lepasin! Masih berani tanya? Kamu juga seorang ibu, kamu tahu anak segalanya bagiku. Kenapa kamu berani sentuh anakku? Aku gak ngapa-ngapain. Lepasin! Mau curi priaku lagi? Kujamin bocil kematian itu bakal habis. Kakek hargai ikatan darah. Gaby, mampus kamu. Kakek, itu dia. Aku dengar langsung penyihir dan anaknya itu mau habisi tuanku. Buat ambil tahta menantu keluarga Evan, penghasut. Kamu jebak aku. Mama, lepasin aku. Puspa, Puspa. Kakek, lihat. Ini bukti kejahatan ular ini. Buat ngegoda Anton. Kamu bius dia biar bisa ditidurin. Wanita busuk kayak kamu, apa yang gak bisa kamu lakuin, ah? Aku nggak peduli. Interogasi wanita ini. Kasih tahu mana cucu buyutku. Kamu suka bius orang, kan? Kubuat kamu minum obatmu sendiri. Jangan! Mama bisa mati karena overdosis obat. Ngomong, di mana anakku? Gak tahu. Cepat ngomong. Masih mau keras kepala, hah? Kalau nggak ngomong, aku siram kamu. Biar kamu mendidih. Jangan, Mama. Hentikan. Pergi. Kamu nggak apa-apa. Cepat cari Kino. Mau tahu apa? Ku kasih tahu semuanya. Apa? Kino hilang. Kakek, lihat. Bahkan sekarang, si brengsek ini pura-pura kasihan godain Kak Anton. Paula, Kino sekarang hilang. Bukannya suruh orang cari Kino, malah buang waktu untuk menyiksa orang ini. Aku benar-benar ragu. Kamu beneran ibunya atau bukan? Cukup. Prioritasnya sekarang, temukan cucu buyutku. Bocah brengsek itu sudah mampus seharusnya. Papa, Mama, tenang saja. Aku bisa cari Kino. Beneran? Beneran. Pastinya akan kutemukan bocah kematian. Kamu bisa apa?
ada misi yang sulit, cuma binatang yang malas. Pergilah tim penyelamat. Kenapa bisa? Anjing ini dengerin dia. San, Kino, gak ada kuncinya. Hah, Kino, Kino, gawat, bocah asam itu dia ditemukan. Enggak, kita serang duluan. Ayo, bocah busuk, kamu dan ibumu sekongkol buat nyulik Kino ya? Aku kasih kamu pelajaran. Hentikan. Kalau kami yang culik Kino, kenapa bisa bawa kamu ke sini? Padahal kamu yang semalaman tahan kita cari dia. Pergi. Masih berani berdebat. Duh, kunci besi hitam kuno, gak ada kunci, gak bisa dibuka. Kunci ini ada tepat di badannya. Gak ada, mana mungkin ada di aku. Bocah sialan, seenaknya saja. terbuka. Tunggu, jangan panik. Kino, Kino, sadarlah. Kino, Kino. Kino. Papa, Mama. Gak apa-apa, Kino. Kita pulang ya. Dia lembut gini ke Kino. Kalau benar dia ibunya Kino. Mau pulang. Ayo. Paula. Berhenti. Anton, beneran bukan aku. Pasti anak busuk ini yang bawa Kino ke sini. Bahkan bawa ular berbisa. Sampai dia taruh kunci di aku buat jebak aku. Hah? Kamu bisa langsung tahu Kino digigit ular, padahal masuk aja belum. Apa? Puspa benar. Kamu belum masuk saja, tahu di dalam ada ular beracun. Kecuali kamu yang taruh. Paula. Tega banget kamu. Kino itu anakmu sendiri. Kok bisa kayak begini? Anton, beneran bukan aku. Anak kampret ini karang cerita buat jebak aku. Puspa ini bisa jinakin hewan. Semua hewan nurut sama dia. Gak percaya. Kalau gitu aku ajarin aja sekalian. Biar Kang Bohong tahu rasa, tanggung jawab sama semua perbuatanmu. Amankan. Anton, lepasin. Langit bumi tanpa batas, aktifkan semesta. Hah? Aku kasih kalian 2 tamu kehormatan. Selamat datang. Tolong aku. Kino. 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 Gigitan ular ini butuh darah RH negatif, tapi stoknya lagi habis. Ini, aku RH negatif, bisa donor. Cepat. Syukurlah. Ini ngawur banget. Keluarga inti nggak bisa donor. Kamu ibu anak ini. Pengetahuan dasar gini masa nggak tahu? Apa? Dia Aku ibunya ibunya Kino. Kino. Apa? Aku Dia ibunya ibunya Kino. Kino. Gak heran dia punya tanda lahir bunga di pundak. Ternyata memang dia ibunya Kino. Anton, anak ini tuh. Anton. Semua salah aku. Aku takut Kino kenapa-napa. Jadi langsung kesini tengok dia. Aku hampir lupa aku ibunya. Gak bisa donorin darah. Kenapa bisa begini? Maaf Tuan, Nona ini juga datang donorkan darah. Mungkin aku yang salah. Gak sengaja ketukar darah Nona ini. Maaf. Untung ibunya gak benar. Tahu golongan darahnya langka dan sedia stok privat di rumah sakit. Kalau saja aku telat, Gaby bakal ketemu sama wanita itu. Suster Caca, cepat kesini. Pasien ranjang 30 cari kamu. Rumah sakit bikin kesalahan separah ini. Gak becus kalian. Apa? Kalau nggak kerja, siapa yang mau tolong cucu buyutku? Tolong tenang, kita usaha yang terbaik buat tuan muda. Sepertinya Paula itu memang ibunya Kino. Gak beres ini. Di panti cuma aku yang darahnya tipe RH negatif. Kamu bukan. Kenapa bisa donor darah buat Kino?
Karena waktu cek medis di panti asuhan, aku demam tinggi, jadi nggak ke rumah sakit. Jadi pastinya nggak ada hasil tesku di sini. Mustahil banget deh. Kamu beneran, Anton? Kepalaku pusing banget. Kamu kenapa? Paula. Nona Paula mungkin pusing karena syok sudah donor darah. Istirahat semalam juga cukup. Paham. Kakek, pergi duluan aja. Ada aku di sini. Baiklah. Jaga cucu buyutku baik-baik. Duluan saja. Anton, kenapa Kino belum bangun juga ya? Aku khawatir banget sama dia. Paula, aku sudah selidiki. Rumah sakit ini nggak pernah buat salah. Sampai sesederhana itu tadi. Sekali lagi kutanya. Apa Kino beneran anakmu? Pastinya. Puspa, sudah lihat kan? Anton dan Paula memang keluarga. Kalau terus tinggal di rumahnya, kita bakal dikutuk kan? Tapi Papa nggak suka sama wanita busuk itu. Lagian, Mama lagi sekarat loh. Malah mikirin kutukan. Kutukan apa? Gak apa-apa. Aku pergi tengok Kino dulu. Aku juga cek Kino dulu ya. Gaby, kamu sembunyikan apa dariku? Enggak. Kalau aku nggak salah, kamu ada tanda lahir bunga di pundak kan? Sama persis dengan wanita yang kutemui 6 tahun lalu. Tanda lahir bunga apa? Kamu salah deh. Kalau salah, lihat sendiri juga tahu. Aku nggak mau terlibat sama dia. Aku nggak bisa kasih lihat ke dia. Mantraku nggak boleh gagal lagi. Tanda lahir hilanglah. Ini. Mampus, malah nggak hilang. Babi. Hah? Babi Peppa. Babi sangat lucu. Aku tatoin babi Peppa di sini. Kenapa? Aneh ya? Sepertinya memang bukan wanita itu deh. Syukurlah, walaupun gak stabil, kekuatanku bisa diandalkan. Pembunuh! Pembunuh! Puspa, lepasin! Bukan aku! Anton, cepat selamatin Kino. Bocah busuk ini memanfaatkan aku, masukin racun ke infus ini. Papa, bukan aku. Tante jahat ini yang mau habisi Kino. Aku mau ambil suntikan dari tangannya. Buktinya ada di tanganmu. Kamu masih mau ngelak? Puspa, Mama, bukan aku yang gituin. Mama percaya kamu. Dia nggak bakal lukai Kino. Berdiri. Kalian berlagak so sayang kayak gitu. Yang mau habisi anakku itu kamu kan? Kamu suruh anak umur 5 tahunmu berbuat jahat. Kamu habisi anakku. Biar kamu bisa seenaknya saja ambil segalanya dari keluargaku. Kamu? Kino! Panggil dokter. Kino. Dokter, gimana keadaan Kino? Kino diracuni. Cuma tabib abadi dari Gunung Cakra yang bisa menyelamatkannya. Berapapun biayanya, bawa dia ke sini. Tapi tabib abadi nggak pernah muncul ke publik. Aku nggak pernah lihat wajah aslinya dan nggak tahu harus kemana mencarinya. Oh iya, tabib dewa terkenal saat ini, Dr. Son, disebut reinkarnasi Saka. Konon ia murid terakhir tabib abadi di Rumah Sakit Rakyat Kota Jaya. Gunung Cakra adalah tempat sekte Dika kita, bukan? Kenapa aku nggak pernah dengar ada tabib abadi di sana? Anton, rumor di dunia persilatan nggak bisa dipercaya. Tabib Dewa Sony itu mungkin seorang penipu. Kino, dia, aku bisa menyelamatkannya. Apa bisa? Aku kasih tahu, jika terjadi apa-apa, kamu bakal bertanggung jawab. Puspa, di mana penawar yang aku kasih sama kamu? Minggir. Gaby, apa kamu tuli? Kamu gak dengar dokter ngomong cuma tabib abadi yang bisa selamatkan putraku? Dan juga, siapa yang tahu kamu cuma menyakitinya atau menyelamatkannya? Paula, jangan menghalangiku. Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku bakal mati bersamanya. Baiklah, kamu sendiri yang ngomong ya.
Kino, Mama gak akan kubiarkan apapun terjadi sama kamu. Kino! 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 Cepat panggil Dokter Sony. Iya. Kino! Kino! Kenapa jadi begini? Obatku, mungkinkah ada yang salah? Mama, aku jaga baik-baik semua obat yang Mama kasih. Gak mungkin ada yang salah. Gimana ini bisa terjadi? Gaby, putraku seperti ini gara-gara kamu. Aku mau nyawamu sebagai gantinya. Paula, lepaskan aku. Kalau ini masih berlanjut, Kino bakal mati. Kenapa ini terjadi? Mantraku gagal. Aku merasa nggak enak. Lepaskan! Lepaskan mamaku! Lepaskan mamaku! Lepaskan! Dokter Sony sudah tiba. Dokter Sony, tolong selamatkan anakku. Tuan Kino sudah lemah karena racun ular yang membuat berdarah dari semua lubang di tubuhnya. Bubuk mematikan, cuma penawar 100 racun milik guruku yang bisa menyelamatkannya. Gak ada obat lain. Penawar 100 racun. Apa kau benar tabib Obadi? Aku bukan. Anton, kalau gadis ini sungguh tabib abadi, gimana mungkin Dokter Sony tidak mengenalinya? Aku belum pernah lihat guruku, tapi suara ini terdengar sangat familiar. Cukup, nyawa Kino yang paling utama. Dokter Sony, periksa putraku sekarang. Ramuan ini sangat langka. Aku rencana menggunakannya membuat penawar 100 racun, tapi sayangnya sudah layu. Untuk saat ini, aku cuma bisa gunakan 13 jarum takdir untuk menekan racun di tubuh anak itu. Setelah menemukan guruku dan mendapatkan penawarnya, dia bisa Gak diselamatkan. mungkin. Jika kamu menusukkan jarum itu, dia gak bisa diselamatkan lagi. Dasar gadis kecil berambut kuning, beraninya meragukan kusan dokter hebat. 13 jarum takdir, teknik jarum orisinalku, gak bisa digunakan pada Omong anak-anak. kosong. 13 jarum takdir karya agung, guruku sepanjang masa. Jika kamu membiarkan penipu ini terus omong kosong, aku bersumpah gak bakal mengobatinya. Dokter Sony, kau harus selamatkan putraku. Saat Pak, Kalian mau apa? Lepaskan aku. bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Jangan. Jangan, Kino. Tinggal 1 jarum terakhir. Tidak. Jangan khawatir, 13 jarum takdirku tidak pernah gagal. Kino. Kino, gimana bisa terjadi? Kino, Kino, dokter, apa yang terjadi? Kino. Gaby, dia bakal mati. Semua gara-gara kamu. Aku bakal membunuhmu. Mama. Kino. Tersisa 30 detik. Dalam waktu penyelamatan emas, selama mutiara keberuntungan kembali ke tubuhku. Sebelum otak Kino kekurangan oksigen, aku bisa dapatkan kembali kekuatanku dan menyelamatkannya. Tersisa 15 detik. 5 detik. 4, 3, 2. Kau sudah gila, kau... Kenapa nggak bisa mengeluarkan mutiara keberuntungan? Tapi sebagian kekuatanku telah kembali. Menyelamatkannya lebih penting. Dengan kekuatanku, pembalikan waktu. Pembalikan waktu. Penawar 100 racun. Kamu, tabib abadi kecil. Siapa kamu? Minggir. Mama, Kino. Mama, Puspa,
Syukurlah ada kamu. Kalau enggak kita semua bakal mati katanya. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri dia menyuntikkan obat ke dalam infusku dan meracuni botol obat adikku. Bahkan gak punya tenaga memanggil bantuan saat itu. Allah, harimau aja nggak bakal nyelakain anaknya. Tapi kau melakukannya berkali-kali. Bukan aku. Dia, Gaby, dia pasti menipu Kino untuk meminum obat palsu. Mereka merencanakan semua ini untuk membenciku. Paula, kamu pikir kami bermain sama obat palsu? Baiklah. Cobalah sendiri. Kamu kasih apa padaku? Obatmu sendiri. Apa kamu gak mengenalinya? Ini. Sayang, kasih aku penawarnya. Di mana? Cepat, lepaskan. Apa obat palsu masih perlu penawar? Gaby, Anton, itu aku meracuninya. Kumohon, ampunilah aku, berikan aku penawarnya. Kau lihat sendiri. Allah, kamu wanita jahat. Bawa dia ke kantor polisi. Dia nggak bakal keluar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Anton, kau gak bisa perlakukanku begini. Kamu lupa, kamu cuma punya sisa hidup 6 hari lagi. Tanpa aku, kau bakal mati. Kakek udah atur pernikahan kita. Cuma dengan menikahiku, kamu bisa patahkan takdir mematikanmu. Menikahi wanita berbisa sepertimu, apa bedanya dengan mati? Cuma takdir sepele. Biar aku kasih tahu ya, mulai sekarang nyawa Anton di bawah perlindunganku. Kamu bercanda, ha? Biar aku kasih tahu, di seluruh Jambi cuma tanggal lahirku Paula yang bisa patahkan kutukan fatalnya. Aku pikir kamu lagi bercanda. Guruku penerus ke-108 dari Sekte Dika. Selain takdirnya sendiri, dia bisa ngerubah takdir siapapun yang dia mau. Kalau nggak percaya, aku akan menyuruh guruku mengirimimu reinkarnasi. Jangan. Anton. Bawa dia. Tidak, lepaskan aku. Guruku, maaf penglihatanku yang buruk. Aku tidak mengenalimu. Kamu siapa? Ini aku, Sony. Kamu lupa, aku berlutut di pintumu selama 3 bulan penuh. Sebelum kamu kasih aku buku medis legendaris itu, berkat bimbinganmu, aku telah mencapai apa yang aku punya hari ini. Oh, jadi kamu orang yang berjongkok di luar pintuku setiap hari. Nah, jadi ini kakak seperguruan kecilku. Gak usah so akrab kayak gitu. Dengan kemampuan medismu, kamu harusnya kembali jadi murid. Dia jadi pengemis. Jangan, guru jangan. Diam kamu. Siapa gurumu? Gaby, maafkan aku karena sudah salah paham. Iya, jika apa yang dia omong itu benar, bisakah kamu membantuku mengubah takdir? Tentu saja, berada di dekatnya sementara mengembalikan kekuatan spiritualku. Dan kekuatan spiritual ini bahkan lebih kuat dari saat aku menciumnya tadi. Mungkinkah karena aku selamatkan Kino? Jika aku membantunya melewati cobaannya, saat dia terharu, akan kamu tiara keberuntungan kembali? Jangan khawatir, selama aku turun tangan, kamu bakal hidup setidaknya 200 tahun. Apa ini cara menangani masalah? Ya, kamu menungguku setelah mandi malam ini. Enggak, maksudku setelah aku mandi ganti pakaian malam ini, aku bakal balikan takdirmu. Cepat. Langit dan bumi tak terbatas, panggil kekuatan alam semesta. Api. Kenapa energi spiritual sekali pakai habis begitu cepat? Kamu berpakaian seperti ini untuk mengobatiku. Oh,
Saat guruku membawaku turun gunung, aku nggak ada uang sepeser pun. Aku cuma mandi dan membakar dupa, nggak temukan pakaian. Tapi aku jamin profesional. Aku baru saja menghitung dengan jariku dan udah menemukannya. Sebenarnya takdirmu. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. Dicuri seseorang. Selama kita menemukan cermin surya dan darah Phoenix, aku bisa membantumu balikkan takdirmu. Maksudmu, seseorang mau mencelakaiku. Dan kalau kau menemukan benda itu, kau akan selamat. Nggak salah, tapi jika mau bantuanku, aku punya satu syarat. Oke. Jika aku berhasil memperpanjang hidupmu, maukah kamu memberikannya padaku? Tentu saja, Gaby. Kamu bermain misterius semalam. Cuma membuatku jatuh cinta sama kamu. Aku nggak mau hatimu. Aku mau sesuatu yang ada di dalam tubuhmu. Jadi kamu masih mau punya anak denganku? Enggak. Sekte Dika kami selalu memutuskan cinta dan emosi. Kami nggak menyentuh pria, cuma fokus pada pekerjaan kami. Memutuskan cinta? Lalu dari mana Puspa itu datang? Aku pikir kamu berbohong. Enggak. Aku benar-benar seorang profesional. Jika nggak percaya, aku bakal tunjukkan. Cuaca saat ini mau kamu terlihat lemah. Aku bakal menutup jendela. Gaby. Maaf. Aku bakal ganti pakaianmu kembali sekarang. Ayo cepat. Langit dan bumi tak terbatas. Cepat kembalikan. Gaby. Maaf. Kamu lihat kemana? Papa, Mama. Kamu ngapain kesini? Jika Puspa tahu aku nggak sengaja melepas celanamu, dia bakal tertawa. Mama, Papa, kalian sedang apa? Aku mau tidur sama Mama. Kalian berdua istirahatlah lebih awal. Papa sangat dominan, aku suka. Ayo. Itu kekuatan spiritual. Gaby, kamu ngapain? Gaby. Gaby, apa yang kamu lakukan? Luar biasa. Sejak kamu dapatin mutiara keberuntungan, keberuntunganmu sungguh meroket. Darah Phoenix bakal ada di lelang besok. Anton, kenapa tubuhmu sangat panas? Jangan bergerak. Dasar nakal. Papa, apa Mama memukul wajahmu? Mamaku sangat lembut. Mana mungkin dia mukul Papa? Di dalam buku tertulis pria dengan lingkaran hitam di mata punya masalah di ginjal. Tuan Anton, kakak sudah menyiapkan untukmu mencoba gaun malam ini. Juga pernikahanmu dengan Nona Paula ditetapkan hari Sabtu ini. Oke, tapi di pihak kakek. Iya. Udah makan?
Bersiaplah, aku membawamu ke acara lelang. Jadi setuju denganku? Kalau gitu, jika aku bisa membantumu membalikkan takdirmu, kamu bakal memberikannya padaku. Mengerti? Bagus sekali. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku bakal membantumu mendapatkan darah Phoenix. Lagi pula, mutiara keberuntungan ada di dalam dirinya. Jika dia mati, aku harus ikut dengannya. Wanita ini rela mengorbankan nyawanya untukku. Apa dia sangat mencintaiku ya? Hari ini, kita harus dapatin darah Phoenix. Supaya Anton harus menikahimu untuk bertahan hidup. Setelah takdirmu mengalahkannya, semua kekayaan keluarga Evans bakal jadi milik kita. Jangan khawatir, aku bertekad dapetin darah Phoenix hari ini. Aneh, kenapa pria ini punya aura mutiara keberuntungan? Ada apa? Kenapa dekat-dekat dengan dia? Mau duduk di pangkuannya? Enggak, kamu kenal pria itu? Namanya Sena, saudara tiriku. Kenapa? Kamu suka dia? Aku beritahu ya, dia bukan orang baik. Jauhi dia. Enggak, aku bersumpah. Mama, ini cinta pada pandangan pertama. Oh, Mama, gak apa-apa. Wajar saja mencintai siapapun yang kau temui. Lagi pula papa bakal segera mati. Mencari cadangan lebih awal bisa dimengerti. Kino, pelan-pelan. Dari mana datangnya anjing ini? Paula, kamu kabur dari penjara. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Aku cucu menantu yang diakui oleh kakek Anton. Sedangkan kamu dasar anjing. Kau tahu ini dari mana? Tempat seperti ini apa kamu bisa masuk? Puspa, tadi sepertinya ada anjing yang menggonggong. Kamu mendengarnya? Sanku sangat penurut, gak menggonggong sama sekali. Jadi siapa yang menggonggong? Kamu? Kamu memanggilku anjing? Aku gak pernah bilang begitu. Gadis murahan, kamu percaya aku bakal... Aku bakal... Apa yang kau lakukan padaku? Tergagap. Kamu pasti lapar. Ayo pergi. Para tamu yang terhormat dan teman-teman sekalian, selamat datang di Manor tempat lelang Batu Darah Phoenix. Lelang harta karun malam ini adalah Batu Darah Phoenix. Sekarang dimulai. Dikatakan batu ini terbentuk dari darah Phoenix. Setiap batunya tak ternilai harganya. Tapi rumor mengatakan cuma ada satu batu darah Phoenix tersisa di dunia. Lalu kenapa ada 5 kotak di panggung? Benar sekali, cuma 1 dari 5 kotak ini yang berisi batu darah Phoenix asli. Setiap kotak dimulai seharga 100 juta yuan. Penawar tertinggi yang menang. Untuk dapatkan cermin surya, darah Phoenix harus terima tuannya lebih dulu. Enggak, aku harus membantu Anton memenangkan darah Phoenix ini. Darurat di dunia persilatan, meminjam bantuanmu. Batu darahnya ada di sini. Gaby, gadis murahan, berani-beraninya kau menggoda suami orang di depan umum. Paula, ngapain kau di sini? Dia baru saja makan 10 mangkuk makanan anjing di sini. Apa kamu gak lihat? Benar. Diam, Kak Anton. Kakek menebusku. Dia merasa kasihan dan memberikan pada aku kartu hitam super senilai 1 miliar yuan. Dia menyuruhku menawar apapun yang aku suka. Kau tahu itu, Kak Anton? Jadi nggak masalah manapun yang aku suka. Kau bakal nawar untukku dan memberinya padaku. Terserah kamu. Batu giok nomor 1, 2, 3, atau 4. Aku akan... Batu giok nomor 1, 2, 3, dan 4. Aku mau semua dengan harga 1 miliar yuan. Total 10 Total miliar. 10 miliar. Setiap batu 2,5 miliar.
benar-benar 10 miliar. Kecuali darah Phoenix, bahkan giok hijau kaisar pun berarti rugi Bagi total. orang lain mungkin rugi total. Tapi lihat baik-baik, ini adalah barang yang paling disukai Nona Paula. Dan dia nggak pernah gagal. Kamu dengar? Gaby, kamu masih belum cukup baik untuk melawanku. Aku nggak mencoba bersaing denganmu. Maksudku nomor 1, 2, 3, atau 4 aku nggak mau. Aku cuma mau nomor 5. Apa katamu? Kalau nggak dengar ya itu urusanmu. Aku mau batu giok nomor 5, seharga 500 juta. Minta 500 juta begitu saja, kecuali dia miliarder. Siapa di antara kalian yang berani Ngomong lakukan ini? kosong, yang ngomong itu adalah orang terkaya di Jambi, Anton. Selamat kepada Nona Paula memenangkan batu giok nomor 1, 2, 3, dan 4. Selamat kepada Tuan Anton memenangkan batu giok nomor 5. Aku milih 4 batu giok. Kemungkinan menemukan darah Phoenix tentu lebih tinggi dari si Gaby itu. Beri aku palu. Aku akan membukanya sendiri. Batu? Gak mungkin. Shh. Bahkan gak ada sedikit pun warna hijau. Ini harganya 1 miliar yuan. Darah Phoenixku mesti ada di kotak ini. Kumohon. Cuma batu. Yang dibeli seharga 1 miliar yuan mengaku jadi kolektor barang antik nomor 1. Kupikir dia cuma garis kecil yang imut. Batu-batu giok ini pasti sudah ditukar. Gaby, apa itu kamu? Hei, dengan tampang konyolmu itu, pantas saja nggak bisa buka darah Phoenix. Di lelang ini, gak ada darah Phoenix sama sekali. Jika aku membukanya bagaimana? Aku bakal berlutut memanggilmu nenek buyutku. Gimana kalau kau nggak membukanya? Kalau aku gagal, aku akan menggonggong bagaikan anjing sepertimu dan merangkak keluar dari sini. Kalau gitu, kamu pasti kalah. Baiklah, kalau nggak percaya, aku akan tunjukkan dengan jelas. Gaby, kamu udah gila ya? Habiskan 500 juta dapetin seekor ayam. Kukira kamu punya keahlian datang ke acara lelang membeli ayam. Kupikir ini pasar. Apa maksudnya ayam jantan? Apa maksudmu ayam jantan? Ini ayam jantan besar. Anton, dia menyia-nyiakan 500 jutamu. Jika para pemegang saham perusahaan tahu, mereka pasti bakal meragukanmu. Dan juga, itu bakal mempengaruhi saham grup Evans. Cuma 500 juta, aku bisa menanggungnya. Siapa bilang kita rugi? Lagi pula, meskipun cuma seekor ayam, itu lebih baik dari kamu menghabiskan 1 miliar untuk gumpalan tanah itu. Lain kali kamu terbunuh, tolong tumpuk kuburanmu supaya orang lain tahu seorang bodoh mati di sana. Kau! Juga, apa yang kamu katakan memang benar, saham grup Evan bakal berubah. Memang, karena dalam waktu dekat, saham grup Evan akan terus meroket. Kamu cuma bermimpi, gak percaya. Langit dan bumi tak terbatas meminjam kekuatan surya. Muncul! Si kecil ini, kamu mau dikukus, digoreng, atau jadi ayam pengemis? Gaby, kamu kehilangan uang dan akal sehatmu ngomong sama ayam jantan. Mama, aku mau makan KFC. Maksudku, dia bilang dia mau digoreng. Baiklah, gak masalah. Ayo. Phoenix bangkit dari api. Cuma tipuan semata. Aku ingat sekarang, darah Phoenix, batu giok yang terbentuk ketika Phoenix berubah. Jadi, yang kita buka tadi itu bukan sekedar ayam. Tapi yang perkasa, Phoenix surgawi. Ya ampun, sepertinya saham grup Evan pasti bakal meroket. Bersujudlah, cucu. Kami setuju taruhannya. Terimalah kekalahan. Masuk. Panggil aku nenek. Kamu? Nenek, aku salah. Aku gak bakal melepas
melepaskanmu. Shh. Hah. Cepat bawa ke kamar hotel dalam 10 menit. Bakal menetas dan terikat. Sewa kamar. Iya, seperti ayam, petak. Menetaskan telur. Kalau nggak keberatan, kamu bisa menetaskannya di sini. Ya, aku pergi sekarang. Kino, Puspa, ayo cepat. Kamu belum membayar untuk darah Phoenix tadi. Ini adalah kartu Anton, tagihkan padanya. Mohon maaf, Nona, kartu ini sudah dibekukan. Apa? Kino? Mama, aku menemukannya. Bank multinasional Papa baru saja dihancurkan dan runtuh. Apa? Apa? Baru saja dihancurkan dan runtuh? Bisa jadi aku baru saja menggunakan semua keberuntungan Anton. Kalau nggak ada hal yang nggak terduga, maka sesuatu yang nggak terduga bakal terjadi. Tapi untungnya darah Phoenix sudah di tangan. Ini cukup taruh di tabungan Anton. Aku bakal minta padanya besok. Lari. Kamu buta ya? Orang-orang itu jelas ingin menghindar dari pembayaran. Coba tangkap dia. Aduh. Lari. Kamu mau apa? Gaby, kamu permalukan aku hari ini. Aku gak bakal membiarkanmu lepas begitu saja. 1 nyawa untuk 50 juta, serang! Kita berpencar dan ketemu di rumah. Paula sudah bicara. Serang dia. Langit dan bumi tak terbatas meminjam kekuatan surya. Buruan. Kalian semua gila ya? Tuh, kami terpengaruh. Nggak pernah mengalami ini dalam hidupku. Gak bisa menangani hal sesederhana ini. Buruan serang. Mereka mendapatkan darah Phoenix-nya. Jadi malam ini mereka harus mati. Mereka mengejar kita terlalu dekat. Mari kita berpencar dan lari. Kalian ke sana. Kalian bertiga pergi ke sana. Yang lain ikuti aku. Puspa, mereka terlalu dekat. Mungkin kamu seharusnya pulang dulu. Aku akan mengalihkan mereka. Jangan panik. Aku punya rencana. Alihkan mereka. Tuan, serahkan padaku. Kuk. Datang dan kejar aku. Gaby, kalian sungguh gak mau melepaskan ya? Langit dan bumi tak terbatas meminjam kekuatan surya. Perbaiki. Hah? Langit dan bumi tak terbatas meminjam kekuatan surya. Perbaiki. Apa? Mantra gagal. Wanita brengsek membuatku melakukan tarian telanjang. Lepaskan pakaiannya. Serang. Tunggu. Kekuatan sihir gagal. Cewek kecil ini sangat menyedihkan sejak kecil tanpa papa dan mama. Nanti barang bekas, ambil beberapa foto seni darinya. Gantung barang bekas darinya di makamnya nanti. Kamu berani? Biar aku saja. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kalian gak berguna. Serang lagi.
senjata kalian dan serang. Mengapa aku nggak bisa mengontrol tubuhku? Sudah selesai, tolong. Apa yang terjadi? Tolong. Gaby, aku gak bakal berani lagi melawanmu. Aku tahu kesalahanku, gak bakal ada lagi kesempatan kedua. Berhenti memukulku. Ada hantu. Paula, kalau ada kesempatan kedua, aku gak akan memperlakukanmu dengan mudah. Aku tahu. Paula, kamu masih berani datang? Enggak, bukan aku. Benar-benar bukan aku kali ini. Ayo lari. Kejar. Berpikir mendapatkan darah Phoenix bisa menentang takdir, maka jangan salahkan aku. Aku bakal secara pribadi mengirimmu ke neraka. Kejar. Ini? Anton, kamu bisa mencium? Hah? Anton, cium aku dengan cepat. Terakhir kali tepat di sini, ketika dia ambil mutiara keberuntungan. Kalau... Ayo. Langit dan bumi tak terbatas meminjam kekuatan surya. Perbaiki. Gak mungkin. Mantra gagal lagi. Aku jelas-jelas sangat dekat dengan Anton. Mereka ternyata terkena perlindungan mantra. Kekuatan spiritual dasar gak bisa mengontrol mereka sama sekali, kecuali mendapatkan kembali mutiara 6 keberuntungan. tahun lalu, apakah kita berada di telepon umum ini? Anton, kamu bisa menciumku? Buruan, aku menginginkannya. Gaby, sudah sampai di tahap ini. Mungkin kita nggak bakal bertahan malam ini. Kamu masih mau melakukannya? Karena kita bakal mati, makanya harus lebih banyak. Mengapa kamu cuma berdiri di sana? Bukankah kamu cukup baik dalam mencium? Terakhir kali. Bisakah jadi... Kamu... I get so caught up in the middle, thinking of drowning in this. Aku sebenarnya menyentuh mutiara keberuntungan. Kenapa aku nggak bisa mengeluarkannya? Jangan bergerak. Deep down inside my da-da-da. I can't hide what this is. Yeah, I keep trying to spin eyes. Aneh, mengapa nggak ada di sana? Apa jangan-jangan kita harus beraksi secara penuh? Gaby, kamu ngapain? Buruan lepaskan celanamu, buruan. Cuma untuk sebentar. Sebentar. Kalian benar-benar tidak tahu malu ya? Akan kubunuh kalian sekarang juga. Langit dan bumi tak terbatas meminjam kekuatan surya. Kenapa belum mati juga? Waduh. Waduh. Di mana senjataku? Ada di aku. Beritahu, siapa yang mengirimmu? Kamu mau tahu?
Cuma kalau kau membunuhku. Masih mengeluh. Pembunuhan itu ilegal. Tapi membuat keturunannya punah, paling-paling cuma butuh kompensasi. Berhenti. Kamu akan bicara. Bukankah itu cukup? Cepat bicara. Orang yang mengirim kami untuk mengejar kalian adalah apa? Itu mantra beracun. Ini racun pemakan jiwa. Jenis mantra beracun ini cuma ada di Gunung Agung. Gunung Agung. Bisakah ini berhubungan dengan Gunung Agung? Bos, bawa mereka pergi. Iya. Siapa dalang di balik ini semua? Orang-orang ini sangat keras kepala. Gak bisakah mereka mengatakan apapun sebelum mati? Gimana denganmu? Aku Kamu baru saja mengatakan tadi, aku menciummu dengan baik. Kapan itu? tentu saja itu waktu itu 6 tahun yang lalu. Kamu dan wanita itu waktu itu. Jadi kamu wanita 6 tahun lalu? Tentu saja. Bukan aku. Kamu yakin? Aku baru saja melakukan perhitungan cepat dan gak sengaja melihat kamu pernah mencium seorang wanita yang sangat cantik di sini dengan penuh gairah dan gak mau berpisah. Kamu dalam ilusi mencium dengan sangat baik. Jadi aku mau mencobanya. Aku bertanya-tanya apakah Puspa dan yang lainnya sudah tidur. Aku bakal periksa. Selamat tinggal. Bos, kami gak menemukan petunjuk pada 4 pembunuh itu. Oke. Ini rambut Gaby. Mulut wanita itu gak pernah jujur. Ambil dan bandingkan DNA dengan rambut Kino. Siapa? Mama, Kino, Puspa. Gaby, Mama, tadi sangat berbahaya. Aman. Mama, kenapa mulutmu bengkak? Benarkah? Lipstik Papa juga merah? Wow, kalian berdua keluar diam-diam untuk makan camilan larut malam ya? Tanpa kami. iya. Mama bilang dia lapar. Jadi aku membawanya keluar untuk makan enak. Kamu masih saja memuji diri sendiri. Apa aku harus bilang apa yang kamu lakukan padaku? Puspa, Iya. Papa kamu benar-benar membawaku keluar untuk makan camilan yang sangat lezat. Sudah larut malam, cuci muka dan tidur sana. Ayo, Ayo cepat-cepat. ayo. Itu dia, malapetaka takdirmu sudah datang lebih awal. Kalau kita nggak menemukan cermin surya, kamu akan... Gaby, kamu sudah membantuku sangat banyak. Kalau aku nggak bisa bertahan dari malapetaka ini, tolong jaga Kino untukku. Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak akan membiarkanmu mati. Aku pasti akan membuatmu tetap hidup. Di mana tepatnya cermin surya berada? Cermin surya sebenarnya berada di Gunung Agung. Besok merupakan turnamen tahunan di Gunung Agung. Kalau kita memenangkan kejuaraan, kita bakal dapatkan cermin surya. Puspa, bantu Mama daftar kompetisi. Siap. Langit dan bumi tak terbatas. Meminjam kekuatan surya. Gunung Agung, aku datang. Aku menyuruhmu membeli darah Phoenix dengan harga yang tinggi, dan kamu tidak bisa mendapatkannya. Ini semua salah Gaby, si kecil yang imut itu. Siapa yang tahu di mana dia belajar sihir itu? Lihat aku, dia memukulku seperti ini. Cih, itu Gaby. Orang-orang yang kukirim gagal dan terbunuh oleh kutukan racun mereka sendiri.
Sepertinya Gaby ini nggak sesederhana itu. Kalau si kecil itu benar-benar membantu Anton mengubah takdirnya, maka semua usaha kita bertahun-tahun akan sia-sia. Enggak, barang paling penting, cermin surya, masih belum ada di tangan kita. Mengubah takdir. Gunung Agung, nggak semudah itu untuk dimasuki. Maksudmu? Gaby, oh Gaby, besok bakal menjadi hari kematian. Lihatlah itu, bukankah itu kakak Tio? Juara bertahan selama 3 tahun. Gimana dia bisa seperti itu? Kak Tio, bahkan Master Krishna dari Wanas dan ahli bela diri terbaik dibawa keluar. Turnamen tahun ini benar-benar berdarah. Ayo, 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 ayo. Aduh, sakit sekali. Aduh, Ampun, sakitnya. Apakah pertarungan di Gunung Agung benar-benar seintens ini? Hei gadis, kenapa kamu masih naik gunung? Lihat mereka itu, apa kamu ingin mati? Iya. Wah. 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 Adakah orang lain yang ingin menantangku? Kalau tidak, cermin surya akan tetap berada di Gunung Agung. Cermin surya ialah artefak ilahi dari awal penciptaan. Dengannya, kamu bisa melihat ketiga alam, bahkan mengubah takdir itu sendiri. Ya, tapi kakak kedua dari Gunung Agung terlalu kuat. Lihat bagaimana dia mengalahkan banyak orang sampai masuk ICU. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambil. Cermin surya. Hei, dari mana datangnya anak ini? Berani sekali ya, kamu berani membuat masalah di sini. Ayo. Kamu cuma anak kecil dengan kulitmu yang lembut itu. Aku takut satu pukulan dan kamu bukan hancur. Kamu masih bisa menyerah sekarang. Atau aku bakal memukul sampai kamu nangis. Dan aku gak bakal membelikanmu permen apapun. Apa? Kamu nggak sarapan? Berhenti mengulur waktu dan bertarung. Aduh. Gadis kotor apa? Berani mengganggu kakak kedua kami. Hei, mana dia? Di sini. Aku sudah memesan dokter mata untukmu. Jangan lupa kirim aku 100 juta. Kamu nggak tahu betapa kuatnya naga bermata satu. Oh lala. Aduh. Gigiku. Maaf tentang itu. Mau aku pesankan dokter gigi lain kali? Ada orang lain yang ingin mencoba mendapatkan cermin surya? Ayo bangun. Kami menang jumlah. Tidak akan takut pada sekedar anak kecil berambut pirang. Serang dia. Langit dan bumi tak terbatas meminjam kekuatan surya. Hancur. Aduh, alamak. Karena nggak ada dari kalian yang berani menantang, cermin surya itu milikku. Tunggu. Kino, di mana mamamu? Mama bilang dia bakal pergi ke Gunung Agung pagi ini untuk mengambil cermin untuk papa. Dia menyuruh kami menunggu di rumah seperti anak baik. Wanita ini mempertaruhkan nyawanya untuk cermin surya. Baiklah, tunggu ayah di rumah ya. Hei, Puspa baru saja di sini. Kemana dia pergi? Jangan-jangan dia juga pergi mencari mama. Papa, tunggu aku. Cermin surya sekarang milikku. Tunggu. Itu pria dari lelang tadi malam. Kenapa dia memiliki aura mutiara keberuntungan? Tapi terasa berbeda dari mutiara aslinya. Bersaing denganku untuk cermin surya. Kamu gak memenuhi syarat. Dia memegang pisau sakti dari Tuan Dika. Satu sentuhan aura pedang itu bisa menumpahkan darah, Atau lebih buruk, menghancurkan jiwa. begitu pisau sakti menyerang. Gak ada yang selamat. Gadis itu sudah mati. Cih, bukankah itu pedang yang sama yang digunakan oleh guruku untuk mengirim babi ke reinkarnasi? Kenapa ada sama kamu? Omong kosong. Mengirim babi ke reinkarnasi. Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu. Tunggu. Aku nggak bisa mengalahkanmu dengan pedang. Tapi siapa yang nggak punya senjata? Aku juga punya. Tombak merah berapi. Datang padaku. Tombak merah. Cuma Dewa Praleno yang bisa memanggilnya.
Mungkinkah kamu adalah... Mungkinkah kamu adalah... Aku hampir mengira dia benar-benar Dewa Perang Lino. Ternyata dia cuma badut yang sombong. Turnamen Gunung Agung ini lelucon. Mereka harus membatalkannya dan mengubah tempat ini menjadi tempat wisata anak-anak dengan penuh orang bodoh yang sombong. Berani sekali. Biarkan aku menguji tombak merahmu itu. Papa, Mama hampir terbunuh. Sena, beraninya kau menyentuh wanitaku. Percepat mobilnya. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan mengubur semua orang bersamanya. Tombak merah. Dia benar-benar Dewa Perang Lino. Ayolah, aku ini hampir jadi saudara iparmu dan kamu masih serius melawanku. Diam, ini baik untuk tubuhmu. Akan kulihat apakah aku menusukmu sampai mati. Berhenti! Mama, tolong aku! Diam! Puspa! Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengaku sebagai Dewa Perang Lino. Biarkan aku melumpuhkanmu sekarang. Sena, pembunuhan itu ilegal. Selain itu, Anton gak akan biarkanmu lolos. Ini Gunung Agung. Kami gak akan mengikuti hukummu. Kamu menandatangani perjanjian. Jadi bahkan kalau kamu mati mengenaskan, itu salahmu sendiri. Sena, aku gak pernah bersalah sama kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu ikut campur. Mencoba mengubah takdir Anton. Dasar wanita kotor. Jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Nih. Jangan sakiti mama aku. Kamu anak kecil berani menggigitku. Aku akan memukulmu sampai mati. Mama! Masih mencoba melindunginya. Aku akan menelanjangimu. Pergi! Pergi! Puspa, lari! Lari sekarang! Aku ingin tetap bersama Mama selamanya! Puspa, bukankah kamu selalu ingin tahu siapa papamu sebenarnya? Anton, itu papamu. Pergi cari dia. Lari! Sekarang! Lari! Anton akan mati besok. Aku mungkin saja mengantarkan kalian berdua lebih dulu darinya. Besok, aku bakal mengirim papamu dan kakakmu untuk bergabung denganmu. Mati kau. Berhenti! Papa! Berhenti! Berhenti! Kumohon! Mutiara keberuntungan di dalamnya melindungiku. Jadi memang kamu 6 tahun lalu. Kenapa kamu begitu bodoh? Mempertaruhkan nyawamu cuma untuk mengubah takdirku. Karena aku gak ingin kamu mati. Anton, kamu harus hidup dengan baik. Puspa gak pernah memiliki papa. Aku gak ingin dia tumbuh sendirian di dunia ini. Puspa, ini anakmu. Dia juga adalah putrimu. Dia juga punya adik laki-laki. Tapi band kita sudah tiada. Putra kita, dia jelas Yokop. Ini Gunung Agung, bukan tempat untuk pengakuan cinta kalian. Dengan kontrak kematian itu, dia gak bakal keluar hidup-hidup hari ini. Ayo kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Kamu memilih mati hari ini. Aku gak keberatan mengantarkanmu lebih awal. Angkat pedangmu. Aku tantang siapapun yang berani. Kamu bilang itu hukum Gunung Agung, maka aku bakal menggunakan hukum itu untuk menguburmu. Namanya berubah. Ini. Hei, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kamu, apa yang kamu coba lakukan?
Menurutmu apa? Sekarang, siapa lagi yang berani melawanku untuk cermin surya? Lari. Ampun. Cermin surya membutuhkan darah Phoenix untuk diaktifkan. Berikan tanganmu, aku akan mengubah takdirmu sekarang juga. Sena, kamulah yang mencoba membunuh Anton. Sena, kita ini saudara tiri. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bertanya kenapa? Aku telah hidup dalam bayang-bayangmu sejak lahir. Semua orang cuma mengenalku dengan satu nama, Sena, si bajingan. Aku juga anak keluarga Evans. Kenapa aku? Yang lebih rendah. Dan bukan kau. Itu semua karena keputusanmu sendiri. Kau bersekongkol dengan para penjahat dari Gunung Agung untuk keuntunganmu sendiri. Bahkan kalau keluarga Evans diserahkan padamu, itu akan tetap hancur. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Kamulah yang sok benar, Sena. Biar ku katakan, yang membuatmu jadi bajingan bukanlah Anton. Orang sepertimu ini jahat dan juga licik. Cuma sampah yang menyia-nyiakan sumber daya bumi. Sekarang, aku akan mengantarkanmu untuk bereinkarnasi. Jangan. Langit dan bumi tak terbatas. Sihir surya hancur. Cuma aku yang bisa mengubah takdir Anton. Paula, apa yang kau lakukan? Paula, apa yang kau lakukan? Aku tinggal selangkah lagi dari keberhasilan. Anton, jangan tertipu oleh wanita ini. Siapa tahu cermin surya mungkin bagian dari sihirnya. Akulah yang menjadi istrimu. Asalkan kamu menikahiku, takdirmu akan berubah dengan sendirinya. Berapa kali harus kubatalkan? Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Tapi sekarang cuma aku yang bisa menyelamatkanmu. Belum tentu. Masih ada pisau sakti, bukan? Kalau aku membunuhmu dengan pisau sakti ini, takdir yang kamu curi akan dikembalikan. Awalnya, aku ingin kamu mati dengan damai. Sayang sekali. Begitu terkena pisau sakti ini, kamu gak akan pernah bereinkarnasi. Jangan salahkan aku kalau kamu ingin. Salahkan saja Paula. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau aku mati, Anton juga mati. Apa yang kamu katakan? Berkat mutiara nasibmu, takdir kita sekarang terhubung. Aku telah membuat perjanjian darah dengan pisau sakti. Kalau dia mati, dengan sepotong jiwa pedang, aku akan kembali dari kematianku. Tapi kalau aku mati, dia juga tidak akan selamat. Dia juga tidak akan selamat. Anton, Kalau kau benar berusaha membunuhku, tapi hidup, lebih dari sekedar hidup dan mati. Penjaga, Apa maksudmu? penjaga. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Rawat dia selamanya. Biarkan dia hidup. Panjang umur di rumah sakit jiwa. Lebih buruk dari kematian. Bawa dia. Ya Tuan. Tidak, Anton, kamu gak bisa melakukan ini. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Mama, Papa sangat kejam pada orang jahat. Apakah dia akan memukul kita juga? Papa sedang menghukum orang jahat. Tapi kalau dia berani memukul Mama, kita akan meninggalkannya. Kita bertiga akan hidup bahagia dengan warisannya. Kino, kenapa kamu selalu membela orang lain? Tapi dia mamamu yang sebenarnya. Masuk akal untuk membelanya. Mama sebenarnya? Apa yang kamu katakan? Aku mamanya Kino. Itu nggak mungkin. Bukankah dia anak Paula? Bukankah dia anak Paula? Aku cuma pernah menikah dengan satu wanita. Dan itu adalah kamu. Beritahu, kenapa kau culik anaknya Zack untuk menipuku? Ayo jawab. Enggak, Anton. Nico itu beneran anakku. Ngomong kosong. Nico itu beneran anakku. Anaknya Zack sudah lama meninggal. Aku tahu.
Kamu diperdaya oleh rubah betina ini. Tapi nggak apa-apa. Setelah kita menikah, aku nggak keberatan kamu menjadikannya sebagai wanita simpanan. Namun aku mengandung dan melahirkan Niko selama 10 bulan. Aku nggak terima kalau dia panggil wanita itu dengan sebutan mama. Aku nggak mau dia jadi mamaku. Aku mau mamaku. Lepaskan dia. Kamu nggak lihat dia kesakitan? Anakku nggak perlu kekhawatiranmu. Aku mau mama. Baiklah, karena kamu sudah diperdaya oleh rubah betina ini, akan aku bawa pulang Kino sekarang. Kamu nggak boleh bawa Kino pergi. Tunggu, Kino, Pak Felix. Ya Pak, apakah hasilnya sudah keluar? Hasilnya sudah keluar pagi ini Pak. Tapi aku terlalu fokus buat pergi ke Gunung Agung, sampai lupa. Lihatlah baik-baik. Kino merupakan anakku dan Gaby. gak mungkin. Hasil tesnya pasti palsu. Hasil tesnya mungkin palsu, tapi ingatan seseorang gak bisa dibohongi. Aku gak pernah suka mencampuri urusan pribadi orang lain. Namun kali ini merupakan pengecualian. Apa yang mau kau lakukan? Dengan kekuatan bumi dan bulan sihir Cian Kun. Kasih tahu wanita bernama Gaby itu kalau bayinya sudah meninggal. Kasih tahu dia buat bawa anak gak berguna itu dan pergi sejauh mungkin. Seperti biasa, jangan kasih tahu Papa Anton yang terjadi hari ini. Aku gak akan kasih tahu Papa. Jangan nangis. Paula! Paula. Kamu lebih buruk daripada binatang. Ini semua adalah salahmu. Kino jadi berubah jadi seperti ini. Malam itu aku membius Anton, tapi kamu bersikeras naik ke tempat tidurnya dan mengganggu. 6 tahun lalu, itu kamu yang membiusku. Paula, betapa kejamnya hatimu. Kamu menghancurkan keluarga kami, memisahkan ibu dan putranya. Dan kamu, beraninya kamu menyiksa Kino tanpa ampun. Anton, Anton, Sita tolong pernyataan dengarkan untuk aku. polisi. Bawa dia. Siapa? Maafkan aku, Kino. Ini semua salah Mama. Aku gak melindungimu dengan benar. Ini bukan salahmu, Mama. Kamu kembali kepada aku dan aku sangat senang. Aku janji, aku gak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Ini bagus, 4 anggota keluarga kita akhirnya bersatu Ayo. lagi. Kita pulang. Kita pulang. Kita pulang. Pulang, pulang, pulang. Lepaskan aku, Anton. Anton. Tanpa aku, kamu dan bocah nakal itu akan mati besok. Apa katamu? Jangan bilang kamu nggak tahu. Dia mendekatimu buat mutiara keberuntungan di dalam tubuhmu. Dia cuma ingin agar tetap hidup. Kamu lihat, tanpa manik itu, dia Akan mati besok. Kalau kau ingin membalikkan nasibmu sekarang, cuma bisa dengan menikahiku. Setelah kita menikah, mutiara keberuntungannya akan kembali ke dalam tubuhnya dan dia nggak akan mati. Kino, makan sayur yang banyak jadi kamu bisa tumbuh besar. Aku nggak mau tumbuh dewasa. Aku maunya jadi anak bayinya Mama selamanya. Selamanya. Kalau Anton nggak bisa lepas dari takdir fatalnya, anakku akan benar-benar menjadi yatim. Papa, ada apa? Ini adalah malapetaka kehidupan. Kalau kamu gak bisa merubah takdirmu sebelum besok siang, kamu akan mati. Papa, aku gak mau terjadi sesuatu sama Papa. Sekarang cuma bagan kelahiran Paula yang bisa menyelamatkanmu. Anton, cuma dengan menikahi Paula, kamu bisa bertahan hidup. Kamu ingin aku menikahi dia? Baiklah, akan kulakukan yang kamu minta. Apa sebenarnya yang kuharapkan? Dia tidak pernah menyukaiku. Cuma dengan aku menikahi Paula, dia bisa selamat. Gaby, jangan khawatir. Akan kupastikan kamu akan tetap hidup. Pergi ke Mama. Anton? Kenapa? Kenapa hatiku sakit sekali? Dari perkataan Mama dan Papa, kedengarannya cuma bagan kelahiran wanita jahat itu yang bisa selamatkan Papa. Apa mungkin wanita jahat itu nggak cuma merebutku dan menjadikanku anaknya, tapi juga mencuri bagan kelahiran Mama?
Jadi, selama kita mengetahui identitas mama, dia bisa menikahi papa dan mereka berdua nggak akan meninggal. Itu prioritas utama sekarang. Seperti papa, aku mewarisi DNA keluarga Evans dan mama. San, pergi ke keluarga Hanif dan ambil sikat gigi orang ini. Dia cuma seekor anjing. Kamu yakin dia bisa baca alamatnya? Jangan khawatir, San selalu membantuku mengerjakan PR. Dia cukup pintar buat keterima di UI atau ITB. Besok siang, kita akan mengetahui kalau mama putri kandung keluarga Hanif. Sekarang, mari kita sambut mempelai wanitanya. Nyonya, apakah kamu menerima pria di sampingmu menjadi suamimu dalam suka maupun duka dan tetap bersamanya selamanya? Tidak akan pernah meninggalkannya. Aku bersedia. Lalu mempelai pria. Gaby, cuma kamulah orang yang ingin aku nikahi. Dia bisa selamat dengan menikahi Paula. Tapi kenapa ini menyakitkan sekali? Mempelai pria. Mempelai pria. Aku keberatan. Kalian berdua jangan bercanda. Kalau kalian ingin papa tetap hidup, dia harus menikahi Paula hari ini. Kami nggak bercanda. Paula itu palsu. Dia merebut Nico dan berpura-pura menjadi pewaris keluarga Hanif. Di dunia ini yang bisa memperpanjang umur papa cuma mama. Di dunia ini cuma mama yang berhak buat menikahi papa. Gaby Hanif. Kalau kamu nggak percaya, lihat. Anton, setelah jam 12, kamu akan meninggal dan Gaby juga meninggal. Cepat, lanjutkan. Mempelai wanita dan mempelai pria, silakan bertukar cincin. Di dunia ini, kalau kamu menikah dengan orang lain selain Jalang itu, kamu akan mati karena benturan takdir yang fatal. Lalu, aku akan berhak mewarisi hartamu dan bersama dengan adikmu. Anton, apakah kamu mau mengganti mempelai wanitanya? Anton, hari ini pernikahan antara keluarga Evan dan Hanif. Kalau kamu melangkah terlalu jauh, lihat apa yang akan kulakukan. Jadi kamu masih menganggap ini pernikahan keluarga Hanif? Lalu apakah kamu benar-benar putri kandung dari keluarga Hanif? Apa maksudmu? Maksudku adalah, akulah putri kandung keluarga Hanif yang sebenarnya. Aku Gaby Hanif, putri kandung dari keluarga Hanif. Ayah, dia cuma sampah dari kalangan bawah. Dia nggak berhasil merayu Anton, dan sekarang dia ingin meniru pewaris keluarga Hanif. Sayang, bentuk wajah wanita ini mirip sekali denganmu. Mungkinkah dia? Jangan tertipu olehnya. Dia ini adalah orang yang akan melakukan apapun buat mencuri identitas orang lain. Lihat, lukaku ini. Dia menyuruh orang buat memukuliku beberapa hari lalu. Ayah, ibu, aku... Jangan panggil aku ayah. Aku cuma punya satu anak, Paula. Hah? Dia saja. Kemarin kamu kasih padanya tempo hari. Aku bahkan belum berurusan denganmu soal itu. Dan sekarang kamu masuk begitu saja. Dia dipukuli karena dia pantas mendapatkannya. Dia mencoba membunuhku sebelumnya. Aku cuma kasih dia pelajaran. Baiklah, kalau itu maumu, akan kubalas luka putriku kepadamu ratusan kali. Pak Coki, Kamu kejam dan tajam dalam berbisnis. Tapi kenapa kamu bisa sebodoh ini ketika menyangkut keluargamu? Kamu bahkan gak bisa mengenali putri kandungmu sendiri. Aku sungguh meremehkanmu. Hah? Aku tidak tahu racun apa yang kamu berikan ke Anton sampai dia membelamu. Kamu terus mengklaim bahwa Paula itu merupakan putri kandungmu. Maka bolehkah aku bertanya? Apa ini? Kamu putri kandungku? Enggak, Ibu, Ayah, jangan tertipu olehnya. Kemarin dia menggunakan laporan tes DNA palsu buat mencuri anakku. Sekarang dia melakukannya lagi buat merebut orang tuaku. Gak boleh. Omong kosong. Sebenarnya Kino itu anak siapa?
Beberapa hari terakhir ini, semua hal kotor yang sudah kamu lakukan, kamu butuh bantuanku untuk mengingat semuanya satu persatu. Anton, kamu gak mengenal Gaby. Dia besar di panti asuhan dan selalu mencuri dariku. Ayahnya tukang judi, mantan narapidana yang kasar, jadi dia iri padaku. Iri karena aku mempunyai latar belakang keluarga yang bagus. Dia sedang merencanakan ini selama bertahun-tahun buat merebut semua milikku. Konyol sekali, Paula. Baru 7 hari yang lalu, kamu bilang di depan Anton kalau kamu bahkan gak mengenalku. Sekarang, tiba-tiba kamu ingat soal panti asuhan. Cukup! Kau dibesarkan oleh seorang kriminal. Kamu gak berhak bertingkah di sini hari ini. Jangan bawa kesialanmu ke acara pernikahan putriku. Keluar! Kamu dengar itu? Ayahku menyuruhmu buat keluar. Lucu, kedengarannya seperti dia yang mengusirmu. Apa maksudmu? Maksudku adalah kamu selalu berpikir putri seorang narapidana itu kotor dan rendahan, kan? Hari ini kita tunjukkan pada semua orang siapa putri dari narapidana yang sebenarnya. Kau gak akan melakukan seperti kemarin, kan? Gak perlu ribet. Paula, aku membesarkanmu, tapi cuma buat menjadi pewaris kaya. Kamu memaksaku buat membawa gadis pembawa sial ini pulang. Gimana aku kalah setiap hari waktu aku berjudi dulu. Aku kehilangan banyak uang. Aku bahkan gak punya celana untuk dipakai. Siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Siapa kau? Ayah! Kamu tidak mengenaliku. Akan kuhajar sampai kau ingat siapa aku. Persetan kau. Saat aku terpuruk, aku cuma minta sedikit uang untuk bertahan. Dan kau tidak memperdulikanku dan justru mengabaikanku. Ayah, aku salah. Itu sakit sekali. Aku gak akan melakukannya lagi. Jangan pukul aku. Berhenti. Kalian semua mendengarnya, kan? Dia ingat mantan narapidana ini dan memanggilnya ayah. Allah, kau bukan putri kandungku. Jadi kamu putri kandungku. Bukan dia, ayah. Selama bertahun-tahun aku menganggapmu seperti ayah kandungku. Bukankah kamu bilang padaku bahwa setelah kamu membawaku, nasib keluarga kita berubah jadi lebih baik? Aku merupakan bintang keberuntungan keluarga ini. Benar. Aku membesarkan Paula selama 15 tahun. Walau tidak ada hubungan darah, di hatiku dia nggak berbeda dengan putri kandungku. Bawa dia. Aku sedang menghajar putriku. Siapa kamu ikut campur? Lepaskan aku. Lepaskan. Kekacauan apa yang coba kau lakukan hari ini? Kamu sudah jadi pembawa sial sejak kecil. Siapapun yang dekat denganmu akan mengalami kemalangan. Kalau tidak, ibumu gak bakal meninggalkanmu di panti asuhan. Keluarga Hanif pasti sudah hancur karena kamu sejak lama. Apakah kamu bilang kalau kamulah yang meninggalkanku di panti asuhan? Enggak, bukan seperti itu. Ibu gak punya pilihan waktu itu. Kemudian saat nasibnya membaik, dia langsung membawamu kembali. Namun yang dibawa kembali merupakan anak yang salah. Baiklah, sudah cukup. Ini adalah takdir. Cuma Paula kami yang bisa membawa nasib baik untuk keluarga Hanif. Tapi kamu dibesarkan oleh penjudi itu. Kamu busuk sampai ke tulang. Aku Coki Hanif gak akan pernah mengakui orang sepertimu menjadi putriku. Gak akan pernah mengakui orang sepertimu menjadi putriku. Baiklah, gak seperti kamu pernah menyayangiku sebagai seorang ayah. Aku datang ke sini hari ini cuma buat menanyakan satu hal. Apakah bagan kelahiran Paula adalah milikku atau bukan? Bagan kelahiran Yin murni ini tentu saja milik putri kandungku. Bagus. Hanya itulah yang aku butuhkan untuk didengar. Anton, mereka semua meninggalkanku. Kamu masih menginginkanku. Aku mau. Kamu pembawa sial. Kamu merundung Paula. Sekarang kamu tanpa malu mencoba merebut suaminya. Pak Coki, aku ingin menikahi wanita dengan bagian kelahiran Yin ini. Bukan penipu ini. Gaby Hanif adalah wanita yang ingin aku nikahi. Ayah, Anton milikku. Dia milikku. Gaby Hanif, aku melihat betapa hebatnya kemampuanmu. Hah? Aku menyerah. Ayo buat kesepakatan. Relakan Anton untuk Paula. Dan aku akan menerimamu sebagai anak angkatku. Aku bakal kasih pekerjaan dengan gaji 5 juta buatmu di Hanif Corporation. Dan membantumu seumur hidup. Apa kita sepakat? Aku gak berhak atas keberuntungan yang kamu tawarkan itu. Tidak tahu untung. Kamu benar-benar mengira keberuntungan keluarga Hanifmu itu berasal dari Paula. Itu dari aku. Guruku memilihku dan kasih mutiara keberuntungan. Kamu meminjam keberuntunganku. Itulah sebabnya keluarga Hanif bisa berjaya. Tanpaku, kamu pikir
perusahaan bodohmu itu mampu membayar gaji sebesar 5 juta. Kau, apa maksudmu? Kamu dan aku gak pernah ditakdirkan bersama. Hari ini kita akhiri semuanya di sini. Salam ini sebagai rasa terima kasihku buat membawaku ke dunia ini. Salam ini memutuskan semua ikatan di antara kita mulai sekarang. Putriku, berhenti bersujud. Ayahmu sudah. Jangan bersujud lagi, aku mohon. Dengan salam ini, semua kasih sayang dan ikatan di antara kita berakhir sudah. Mulai sekarang kita nggak ada hubungan apapun. Anak durhaka. Kamu anak yang buruk. Tanpa keluarga Hanif, gimana bisa kamu bertahan? Kamu sebaiknya khawatirkan saja dirimu sendiri. Oh Joki, sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Tiba-tiba ada badai. Kargo kita senilai 300 miliar yang berada di kapal pesiar internasional. Tenggelam semua. Tidak mungkin. Ini cuma kebetulan. Aku masih mampu membayar 300 miliar keluarga Hanif kami. Meraup banyak kekayaan dari minyak. Pak Joki, ada berita buruk lagi. Tiba-tiba terjadi perang di Timur Tengah. Semua ladang minyak kita senilai triliunan. Hancur sudah Pak Joki. Apa? Semua rekan bisnis kita membatalkan pesanan mereka. Kita berhutang triliunan akibat denda pelanggaran kontrak. Aneh Corporation benar-benar tamat. Perusahaanku. Suamiku. Putriku, ayah memohon sama kamu. Perusahaan ini merupakan jerih payahku seumur hidup. Tidak boleh bangkrut begitu saja. Maaf ya, Om Coki. Kamu tadi panggil apa? Kamu salah orang. Aku bukan putrimu. Kalau kau cari orang buat memberkatimu, mintalah saja pada Paula. Bocah sialan. Ini semua salahmu. Aku menyesal membesarkanmu selama bertahun-tahun. Orang sepertimu harusnya mati bersama bocah-bocah pelaku kekerasan. Dihajar sampai mati. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Di mana bocah sialan itu? Usir dia dari sini. Ayo usir dia sekarang. Jangan ayah, dia akan mengajarku sampai mati. Ayah, kumohon jangan. Ayah. Kau mati saja salah. Anton, biar aku meramal nasibmu. Oke. Aku baru saja membuat perhitungan. Ternyata takdirmu merindukanku. Jadi kamu menginginkanku. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Papa, Mama, apa kalian sedang makan cemilan malam? Mama, apa kalian sedang makan cemilan malam? Kamu bahkan belum kasih aku cincin, tapi sudah menciumku begitu. Ini adalah imitasi. Aku beli di Jatirasa seharga 10.000. Gimana bisa cukup bagus buat mamaku yang berharga? Ini cincin berlian 10 karat asli. Aku beli lewat tablet papa. Jadi mama gak akan dapat masalah memakainya. Papa, tinggal 1 menit lagi sampai tengah malam.
Walaupun ini momen terakhir di hidupku, aku ingin melaluinya tanpa penyesalan. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku dan menjadi istriku? Aku bersedia. Bagus. Nasib burukmu sudah hilang. Gaby, kamu yang membuatku jadi seperti ini. Gak akan kubiarkan. Ini adalah pusaka magis terkutuk. Kamu gadis kecil penipu. Mati kamu. Mama. Gaby! Mama. Gaby! Gaby! Mama. Maafkan aku. Aku mungkin akan menghilang dari sisa hidupmu. Kamu akan baik-baik saja. Dokter! Dokter! Percuma. Itu artefak terkutuk. Mama. Gaby, Aku di sini. apa aku pernah kasih tahu kamu kalau aku menyukaimu? Gak apa-apa. Saat dulu, ketika kamu mengambil mutiara keberuntunganku dan membuatku bernasib buruk, aku sangat membencimu. Namun saat sadar bertemu denganmu merupakan saat paling bahagia dalam hidupku. Anton, aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Gak apa-apa. Semua akan baik-baik aja. Pasti ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Mutiara keberuntungan. Aku ingat guru pernah berkata, mutiara keberuntungan mengandung esensi duniawi dan surgawi, dapat membantu pemakainya terhadap bencana. Selama Mama bisa dapatkan mutiara keberuntungan, maka dia bisa bertahan hidup. Kenapa kau menyakitinya? Kenapa? Aku cuma ingin dia mati lebih cepat. Karena dia nggak lagi punya mutiara keberuntungan, dia akan mati mengenaskan. Itu gak benar. Aku sudah merubah takdirku. Kenapa? Kenapa maniknya gak kembali ke tubuhnya? Karena kamu merupakan mutiara keberuntungannya. Selama dia jatuh cinta, maniknya akan menyatu denganmu. Cuma ketika kamu matilah, maka maniknya akan kembali padanya. Anton, aku masih gak percaya kau akan memilih wanita ini. Gak boleh, Anton. Dia membohongimu. Dia membohongimu. Jangan. Meski cuma 1 dari 1000 kesempatan. Selama aku bisa menyelamatkanmu, biarkan aku mati buatmu. Aku bersedia sepenuh hati. Jangan. Jangan menangis. Hatiku hancur melihatmu menangis. Aku bisa janji. Aku akan menjagamu. Papa! Anton! Anton! Enggak! Papa! Papa! Papa bangun! Papa bangun! Anton, Kino, cepat ambilkan aku pulpen dan kertas. Buat apa? Guru pernah berkata bahwa dunia bawah menggunakan iPhone 100s. Aku mau menggunakannya juga. Hubungi guru, dia bisa datang menyelamatkan. Tolong jangan tinggalkan aku. Guru, kalau kamu belum bereinkarnasi, tolong tunjukkan dirimu. Puspa ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu? Wah, Guru! sayangku Puspa, aku sedikit lagi menang. Kenapa kamu malah memanggilku di saat-saat sedang genting seperti ini? Guru, papaku meninggal. Aku gak mau papa mati. Aku gak mau papa mati. Tolong selamatkan papa. Anton! Papa! Oh,
debu. Dia mungkin gak bakal bisa reinkarnasi lagi. Guru, aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu. Apakah ada cara lain buat menyelamatkannya? Tolong, aku mohon. Ini adalah manik harapan. Cuma ada satu di dunia ini. Sang pemohon harus memberinya darah segar setiap hari. Kalau suatu hari kamu melihat cahaya emas, keinginanmu bakal terwujud. Namun, kamu harus memikirkannya baik-baik. Mungkin bisa membutuhkan setahun, 10 tahun, atau bahkan seumur hidup. Cuma untuk menunggu satu orang. Gak peduli berapa lama yang dibutuhkan. Selama aku bisa menunggunya, aku bersedia menunggu. Ini sudah setahun. Anton, apakah kamu gak akan bertemu denganku lagi? Debbie, I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. lama tidak berjumpa. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. Anton, So put kamu your akhirnya trust kembali. in me. Aku gak mau kamu meninggalkanku lagi. We'll work it out, baiklah. you'll see. If we get in a car and drive someplace far.